Misalnya diketahui ada kotak yang masanya 1 kilogram, mula-mula diam. Nah, mula-mula diam ini kan maksudnya kecepatan awal atau F0-nya itu kan 0 kan. Terus bergerak turun pada bidang miring kasar yang membentuk sudut 53 derajat terhadap horizontal. Nah, sebelum kita menghitung lebih lanjut, kita perlu menggambarkan dulu nih diagram. Biasanya orang-orang tuh nyebutnya diagram bebas. Jadi kayak kita gambarin situasinya tuh gimana kan. Ada kotak nih yang masanya 1 kilogram. Ini misalnya kotaknya di sini. Bergerak turun pada bidang miring kasar. Nah, ini bidangnya kasar. Bidang kasar membentuk sudut 53 derajat terhadap horizontal. Nah, 53 derajat itu berarti di sini. 53 derajat. Oke. Terus ada data yang diketahui lagi tuh menempuh jarak 5 meter sampai bidang mendatar. Berarti kita asumsiin dari sini ke sini itu 5 meter. Nah, energi kinetik, ada juga data energi kinetik pada akhir bidang miring. Maksudnya pada akhir bidang miring berarti pas di sini kan nih. Nih di sini ntar kotaknya sampai situ dia punya energi kinetiknya 28 joule. Nah, ini yang bisa kita gambarin dari soalnya. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat garis-garis gayanya. Nah, pasti kan kotak masanya 1 kg berarti dia punya gaya berat kan atau W yang arahnya itu ke pakai warna apa ini aja deh. Yang arahnya ke bawah. W itu kan sama dengan M dikali G atau massa dikali gravitasi. Ini namanya gaya berat. Nah, selain gaya berat karena dia punya kontak dengan bidangnya, berarti dia punya gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Maksud tegak lurus tuh nih. Jadi kan dia membentuk 90 derajat. Kalau belum jelas ini. Membentuk 90 derajat dengan bidangnya. Nah, di sini bidangnya apa? Bidangnya bidang miring ini sama kotak ini. Jadi dia gaya normal arahnya ke atas dan membentuk 90 derajat. Selain itu, dia karena permukaan bidangnya kasar, maka dia punya juga gaya gesek. Nah, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah geraknya. Karena kita tahu pasti kan ini arah geraknya tuh menurun ya kan. Berarti gaya geseknya itu ke sini. Ini gaya gesek. Biasanya dilambangin dengan F kecil. Nah, gitu. Nah, udah yang harus kita lakukan adalah mencari sumbu X dan sumbu Y-nya mau di kemana nih. Bisa aja kan sumbu X Y-nya gini. Ya kan? Tapi biasanya kalau orang-orang ngerjain soal fisika di bidang miring, sumbu X Y-nya ikut miring gini. Sumbu X, sumbu Y. Nah, kita lihat gaya-gaya di sini yang belum sesuai sama sumbunya itu kan ada. Kita lihat gaya N-nya dulu. N-nya belum sama, lupa. Ini gaya normal namanya N. Gaya normal udah sesuai belum sama sumbu? Udah kan, udah di sumbu Y. Arahnya udah searah sama sumbu Y. Terus gaya gesek udah searah belum sama sumbu X ya? Udah kan, walaupun dia berlawanan tapi kan dia masih gini, ini F. Ya kan, berarti nggak perlu di apain namanya tuh? Yang aduh lupa, pokoknya ntar gini nih. Ini kan yang belum sesuai dengan sumbu X sama Y, sumbu W kan dia belum nih, sumbu W arahnya gini. Sumbu W gaya W arahnya gini. Nah, dia kan belum sesuai tuh. Dia mau ke X apa mau ke Y ya, jadi bingung. Jadi harus kita proyeksikan dulu. Nah, itu proyeksikan. Nah, caranya gimana? Kita kita harus sesuaiin aja sama sumbu X Y-nya. Nah, buat tentuin mana yang cos, mana yang sin, coret lagi, sabar. Nah, buat nentuin yang mana yang cos, mana yang sin, caranya itu nih, kan kita tahu 53 derajat di sini. Ya kan? Ini 53 derajat. Berarti ntar sudutnya tuh di sini. Nih. Sebenarnya ini ada penjelasan lebih lanjutnya lagi, tapi nanti kalau mau dijelasin bilang aja. Jadi kalau sudutnya di sini berarti yang
Yang di sini sin kan, ini mg sin 53. Di sini mg cos 53 atau w. Boleh w, boleh mg nulisnya. Dah, ini kan udah sesuai sama semua sumbunya. Sekarang tinggal kita buat sigma fx sama sigma fy-nya. Yang pertama kita buat sigma fy dulu lah ya. Nah, sigma fy sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena dia kan geraknya gini doang kan. Mana nih? Geraknya kan gini doang kan. Gak mungkin geraknya gini. Gak mungkin atas bawah kan. Dia cuma geraknya gini. Cuman bergerak di sumbu X. Maka dari itu sigma F di sumbu Y-nya sama dengan 0. Karena dia gak memiliki percepatan. Terus berarti di sumbu Y itu kan ada N. Ini ada N di sini. Ada N sama ada mg cos 53 yang arahnya berlawanan. Berarti kita minin mg cos 53 derajat. Berarti kita dapat nih N itu sama dengan mg cos 53 derajat. Udah, kita simpen dulu. Habis itu kita kita tulis buat sumbu fx. Gaya di sumbu X sama dengan M dikali A. Di X ada apa aja? Ada mg sin 53 sama ada gaya gesek yang arahnya berlawanan. Nah, kita tahu kan kalau gaya gesek itu rumusnya gaya normal dikali mu atau koefisiennya. Nah, itu yang kita cari nanti. Kita masukin di sini N dikali mu-nya M kali A. Terus kita tahu di sini kalau N itu sama dengan mg cos 53. Tinggal aja kita substitusin ke sini. Berarti jadi mg sin 53 min mg cos 53 dikali mu sama dengan M dikali A. Dah. Nah, ini kedua ruas kita bagi semua dengan M karena punya M semua, karena ini bisa hilang. Dah. Terus berarti kita dapat di sini kalau A itu sama dengan G sin 53 derajat. G itu gravitasi. Min G cos 53 derajat. Karena kedua ruas itu punya kedua ruas. Maksudnya di sini ada G, di sini ada G. G-nya bisa kita keluarin. Tinggal sin 53 derajat. Ini ada mu-nya ketinggalan. Sama cos 53 derajat dikali mu. Dah, ini kita dapat buat A-nya. Nah, selanjutnya karena kita juga nggak tahu kan A-nya itu berapa, nah kita pakai data energi kinetiknya nih, energi kinetik akhir. EK itu kan sama dengan setengah M V. Nah, V-nya itu V di mana? Bukan V. Ini kan V0. V0 itu kecepatan awalnya, berarti kecepatan pada saat di sini. Nah, ya kita kan belum tahu kecepatan di sini berapa kan. Ini kecepatan di sini kita namain VT. Nah, berarti di sini EK-nya kan EK akhir kan, energi kinetik pada akhir. Berarti V-nya pakai yang VT, jangan yang V0 karena V0 itu kecepatan awalnya. Setengah M VT kuadrat. EK-nya berapa? 28. 28 sama dengan setengah dikali M-nya berapa? 1 VT kuadrat. 28 kali 2 56 sama dengan VT kuadrat. Kita biarin aja dulu gini pakai kuadrat karena nanti kita mau masukin ke rumus GLBB. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 kan rumusnya, kita pakai yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. VT kuadrat tadi kita udah tahu 56, sedangkan V0 kuadrat 0 dikuadratin 0 ditambah 2 dikali. Nah, A-nya ntar aja karena kita mau masukin ke persamaan yang di sini nih. Terus S-nya berarti jaraknya, dia menempuh jarak berapa tadi? 5 meter kan. Dah, masukin ke sini 5 meter. Berarti dapat 56 sama dengan 10A. A-nya berapa? 5,6. Nah, A yang di sini kita masukin deh ke sini 5,6 sama dengan G. G itu berapa? 10
Sin 53 berapa? 0,8 min 0,6 dikali mu. Udah tinggal diselesain, ini kan ntar bakal dapat mu-nya kan. 5,6 dibagi 10, 0,56 sama dengan 0,8 min 0,6 mu. Terus ini pindah ruas ke sini, 0,8-nya jadi min 0,24 sama dengan min 0,6 mu. Berarti mu-nya kita dapat berapa? Dicoret 0,24 dibagi 0,6. Mu-nya sama dengan 0,4. Dah. Tuh. Berarti koefisien gesekan antara kotak dan bidang miringnya 0,4. Semoga mengerti.